Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan Islami, kemudian teman saya Fida Antika dan juga satu lagi Indah Hanisaur Rohmah, yang mana kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari materi kelompok kami, yaitu model pembelajaran PKN di kelas rendah atau kelas 1, 2, 3 di MI atau SD. Baik, langsung saja tanpa basa-basi, langsung masuk ke dalam materi. Materi yang pertama ialah pembelajaran yang berbasis pendekatan induktif. Pendekatan dalam pembelajaran sendiri terdapat beberapa jenis, salah satunya pendekatan induktif. Pendekatan ini ialah pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum yang berasal dari kejadian-kejadian khusus. Pembelajaran dengan pendekatan induktif dimulai dengan melakukan pengamatan terhadap hal-hal khusus dan menginterpretasikannya, kemudian menganalisis kasus atau memberi masalah kontekstual, kemudian peserta didik dibimbing memahami konsep, aturan-aturan, prosedur berdasarkan pengamatan peserta didik sendiri. Kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran yang berbasis pendekatan induktif sendiri dapat dilakukan dengan menuruti konsep-konsep berikut. Yang pertama ialah menentukan suatu konsep yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan dalam proses pembelajaran. Lalu guru memberikan contoh yang spesifik kepada siswa sehingga memungkinkan mereka dapat menentukan hipotesis atau jawaban sementara atas permasalahannya. Lalu siswa diminta menunjukkan bukti atau contoh lain yang dapat membenarkan atau menyangkal hipotesis yang telah dibuat siswa. Kemudian yang terakhir ialah menyusun pertanyaan lalu menyimpulkan pembelajaran tersebut. Dalam pembelajaran yang berbasis pendekatan induktif sendiri, terdapat beberapa jenis atau model. Di antaranya ialah yang pertama, yaitu model pembelajaran inquiry, yang merupakan proses pencarian jawaban melalui serangkaian kegiatan intelektual. Kegiatan yang dilakukan yaitu mulai dari merencanakan, mendiskusikan, membuat hipotesis, menganalisis, dan menafsirkan hasil dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah konsep baru untuk pembelajaran siswa. Manfaat pendekatan ini ialah untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa, lalu melibatkan siswa dalam kegiatan yang memerlukan keterampilan kognitif tingkat tinggi, dan memberikan pengalaman konkret bagi siswa. Contoh penerapan pembelajaran inquiry pada pembelajaran PKN ialah pada kelas 3, yang mana pembelajaran itu tentang kekayaan alam. Misalnya, guru menampilkan sebuah contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia, dapat berupa gambar gunung, lautan, hutan, dan hal-hal lainnya. Kemudian, siswa mendiskusikan keberadaan kekayaan alam tersebut dan cara merawatnya, sehingga nanti akan dapat disimpulkan bahwa Indonesia ini kaya akan kekayaan alam yang tersebar pada wilayah-wilayah tertentu. Dengan begitu, siswa akan memiliki rasa bangga menjadi anak Indonesia. Lalu model yang berikutnya ialah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang mana model pembelajaran ini mengutamakan penggunaan sebuah masalah yang terjadi dalam dunia nyata atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Yang mana topik pembahasan bagi peserta didik masih berasal dari sekitaran mereka. Kemudian mereka diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara bijak melalui pengetahuan yang diperolehnya. Contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran PKN yaitu pada kelas 2 dengan materi tentang mengenalkan sikap demokratis pada siswa. Siswa diminta untuk melakukan musyawarah dengan kelompoknya. Kemudian setiap kelompok diberi satu permasalahan yang sesuai kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar.
Kemudian, anggota kelompok mendiskusikan bagaimana solusi yang tepat. Kemudian yang terakhir ialah model pembelajaran proyek. Dalam pembelajaran, siswa akan lebih aktif dalam kegiatan proses pembelajaran apabila mereka dihadapkan untuk berkreasi. Mereka merancang sebuah produk, lalu produk yang mereka buat selama proyek memberikan hasil nyata yang dapat diukur oleh guru dalam pembelajarannya. Guru berperan sebagai fasilitator ketika siswa bekerja di dalam tim mereka dan melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Mengolah atau mengorganisir, negosiasi atau tawar-menawar dalam hal ini yaitu saling bertukar pikiran dengan teman sekelompoknya. Yang diharapkan satu sama lain dapat menghargai setiap pendapat dan menentukan penanggung jawab setiap tugas. Contoh pembelajaran berbasis proyek ialah pada kelas 2 pada materi tentang sikap cinta lingkungan. Siswa diberi suatu alat dan bahan, misalnya sampah atau barang-barang bekas, yang mana setiap kelompok diharapkan untuk membuat suatu karya daur ulang dari barang-barang tersebut agar memiliki nilai pakai atau nilai ekonomis, sehingga siswa secara tidak langsung telah ikut andil dalam memelihara lingkungan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh dua teman saya. Model pembelajaran berbasis pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah proses pemula dari keadaan umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum yang diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapannya. Jadi, dalam pendekatan deduktif ini, guru menjelaskan teori-teori yang ditemukan oleh para ahli, kemudian dijelaskan sesuai kenyataan, lalu disertai dengan contohnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru sebelum menggunakan pendekatan deduktif ini, yaitu yang pertama, seorang guru harus menyusun terlebih dahulu konsep atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, guru harus menjelaskan sebuah konsep yang dipilih tadi yang bersifat umum, kemudian disertai dengan contoh yang konkret kepada peserta didik. Yang ketiga, guru menampilkan contoh yang bersifat khusus dengan dibantu media pembelajaran agar peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan mudah. Yang keempat, guru menyampaikan bukti-bukti yang mendukung atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu adalah gambar dari keadaan khusus. Selanjutnya yaitu pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori ini adalah pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dikatakan seperti itu karena dalam pendekatan ekspositori ini, guru sangat berperan penting. Melalui pendekatan ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara kompleks dengan harapan materi yang disampaikan guru bisa dikuasai oleh peserta didik dengan baik. Pendekatan ini cocok diterapkan di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Hal ini dikarenakan karakteristik peserta didik kelas rendah yang masih butuh pengarahan dari guru, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik apabila terkondisikan guru melalui semua kegiatan pembelajaran, seperti menjelaskan semua materi. Akan tetapi, siswa tetap diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. Harapan guru dengan menggunakan atau menerapkan pendekatan ini supaya siswa dapat memperoleh informasi dan pengetahuan baru. Adapun contoh metode dalam pendekatan ekspositori. Yang pertama yaitu ceramah. Ceramah adalah penyaluran ilmu pengetahuan melalui lisan dari guru. Yang kedua yaitu tanya jawab, yakni menciptakan interaksi belajar mengajar agar siswa tidak merasa bosan dan mengingat kembali materi yang sudah dipelajarinya. Yang ketiga yaitu resitasi atau memberikan tugas-tugas di luar jam pelajaran. Yang keempat yaitu diskusi
adalah interaksi antara dua atau lebih individu, saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dan dapat terjadi semua, tidak ada yang pasif sehingga tidak ada yang menjadi pendengar saja. Yang kelima yaitu studi kasus atau pembelajaran yang berbasis pemecahan kasus-kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu eksperimen atau melakukan suatu percobaan tentang hal-hal baru. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah suatu pembelajaran yang mengaitkan tema-tema yang senada, kemudian dikemas menjadi tema yang akan disampaikan atau dibahas dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa materi untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada anak. Nah, selain itu, pembelajaran terpadu juga diyakini pembelajaran dengan pendekatan yang cocok pada praktek pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak. Sehingga sehingga pembelajaran terpadu itu dapat membantu anak menciptakan kesempatan yang luas bagi siswa untuk melihat dan membangun konsep-konsep yang saling berkaitan. Dengan demikian, pembelajaran terpadu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami masalah-masalah yang ada di sekitar lingkungan dengan pandangan yang utuh. Dan dengan pembelajaran terpadu, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menilai, dan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara bermakna. Karakteristik pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran terpadu antara lain, yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat kepada siswa atau student-centered learning. Yang kedua, pembelajaran terpadu memberikan pengalaman secara langsung. Ketiga, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Nah, yang kelima, bersifat luas atau fleksibel. Yang dimaksud luas atau fleksibel di sini adalah guru dapat mengaitkan satu mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama ada model pembelajaran fragmented. Model pembelajaran fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Yang kedua, model connected. Model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pembelajaran tertentu. Yang ketiga, nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat ada model pembelajaran sequenced atau merupakan model pembelajaran yang memadukan antara topik-topik yang berbeda secara paralel. Yang kelima ada model pembelajaran shared, yaitu model pemaduan pembelajaran akibat adanya kesamaan tema, konsep, atau ide pada dua mata pembelajaran atau lebih. Yang keenam ada model Webbed. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai bahwa pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengaitkan kegiatan pembelajaran baik dalam mata pembelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Yang ketujuh, model threaded merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Bentuk threaded ini berfokus pada apa yang disebut meta-kurikulum. Dan yang kedua, model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pembelajaran yang berbeda.
tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Yang kesembilan ada model immersed. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Selanjutnya yang ke-10 ada model pembelajaran network, merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda.